Beberapa minggu yang lalu pada saat awal-awal PPKM ya sempat ada sebuah berita yang cukup heboh, yaitu sebuah perusahaan yang disegel karena melanggar aturan PPKM. Itu harusnya maksimal 50% orang ada di kantor, dia lebih dari 50%, termasuk juga karena sebenarnya mereka bukan organisasi yang bisnisnya ada di area yang esensial. Nah, saya nggak ingin membahas soal PPKM-nya sih dan aturannya ya. Termasuk juga saya nggak ingin membahas soal bisnisnya, tetapi saya penasaran kenapa ya ada organisasi yang merasa masih kesulitan untuk bisa membuat karyawan itu bisa kerja di rumah dengan baik atau WFH dengan baik. Sementara di sisi lain ada loh organisasi yang sudah cukup lama, bahkan ada yang sejak berdirinya itu menjalankan WFH itu atau remote working dan cukup sukses gitu dan nyatanya survive. Nah, pertanyaan saya berlanjut, jangan-jangan memang masih banyak orang yang barangkali atau banyak organisasi yang barangkali belum menemukan formula yang efektif ya untuk menjalankan proses kerja dari rumah. Nah, seperti apa sih sebenarnya insight yang kami dapatkan selama setahun ini? Yuk kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Dunamis Insight. Kali ini kita mau bahas tentang apa saja sih tips-tips yang kami temukan selama setahunan ini menjalankan WFH. Ya kebetulan Dunamis ya setahunan inilah ya cukup banyak kita menjalankan WFH. Dimulai dari tahun lalu yang sangat ketat, kemudian sempat agak diperlonggar, kemudian diperketat lagi gitu ya. Alhamdulillah kita menemukan ada banyak hal di mana kita bisa tetap produktif, bahkan mungkin lebih produktif dari pada saat kita mesti pulang pergi kantor gitu ya. Nah, cuman saya mau kasih disclaimer dulu bahwa kita tidak membahas ya organisasi yang memang bisnisnya tidak memungkinkan seperti itu. Kita nggak juga membahas bahwa organisasi yang bisnisnya itu sektor esensial ya, atau yang bisnisnya itu memang harus berhubungan dengan peralatan misalnya, dengan orang yang memang nggak mungkin kan untuk WFH. Kita mau fokus kepada organisasi yang sebenarnya bisa WFH, tapi sering muncul keluhan yang kami temukan. Aduh, WFH itu nggak efektif, susah koordinasinya. Ya anak buah anggota timmu sih mungkin enak ya, dikontak gampang. Nih anggota tim saya nih, ya dikontak jadi WFH tuh kayak ngilang gitu, kayak libur. Ada bahkan salah satu bank yang pimpinannya itu mengeluhkan begini. Ya kan, jadi pada saat dia bikin giliran soal WFH terus ada yang protes, kok saya cuma dapat 1 hari seminggu, teman saya dapat 2 hari seminggu gitu kan. Dengan kalimat yang kok saya cuma dapat 1 hari libur seminggu padahal teman saya 2 hari libur. Nah, kalimat libur inilah yang kemudian bikin para pimpinan ya mungkin mencak-mencak gitu ya, WFH itu bukan libur gitu ya. Nah, beberapa pengalaman kami ini kalau saya coba cluster gitu, saya sih mendapati ada 4 hal. Yang pertama responsibility, yang kedua adalah accountability, yang ketiga synergy, dan yang keempat adalah managing energy atau enhancing energy. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi responsibility itu gimana? Responsibility itu artinya begini, WFH itu baru efektif kalau kita menyadari bahwa segala tugas kita itu ada di dalam tanggung jawab kita. Jadi selama kita masih bekerja di organisasi itu, maka segala hal yang menjadi tanggung jawab kita itu milik kita. Kita harus punya rasa kepemilikan terhadap tugas-tugas. Nah, ini sesuatu yang sangat challenging terutama kepada atau bagi orang-orang yang memang selama ini senangnya disuruh-suruh. Senangnya diperintah, senangnya kemudian dikasih tugas yang tinggal dikerjakan. Nah, padahal begitu dari rumah, kontrol orang lain itu hampir-hampir nggak ada. Ya kan, kalau di kantor misalnya orangnya berangkat itu pakai mungkin pakaian kerja, kemudian duduk di ruangan gitu misalnya, sehingga ada dalam pengawasan para pimpinan misalnya. Nah, di rumah nggak begitu ya, tidak ada yang bisa mengawasi. Begitu handphone mati misalnya atau listrik mati misalnya, atau handphone dimatikan lah gitu ya, maka tiba-tiba orang lain nggak bisa mengendalikan kita. Sehingga dasar pertama adalah responsibility, yaitu menyadari bahwa segala tugas kita itu ada dalam tanggung jawab kita, dan selama kita masih menerima gaji sebenarnya kita punya tanggung jawab penuh atas tugas-tugas kita. Memang jam kerja di dalam WFH itu tidak patok, tidak baku. Saya menyadari itulah, dan saya pikir saya menyepakati ya, kita nggak bisa baku-baku banget ya, patok-patok banget soal jam kerja 8 sampai 5 misalnya begitu, karena kenyataannya ya kadang-kadang di tengah-tengah memang ada urusan rumah tangga yang nggak bisa dihindari ya. Saya
mendapati misalnya ada seorang kawan yang lagi jam kerja tiba-tiba keran rumahnya bocor gitu, kan nggak mungkin ditunda dulu, ntar lagi jam kerja benernya nanti ya orang bocor kenyataannya gitu kan, atau anak atau keluarganya sakit misalnya, jadi jam kerja mungkin aja karena satu dan lain hal terpaksa dipakai untuk keperluan pribadi. Tapi at the same time sebenarnya para atasan juga seringkali memberikan instruksi di luar jam kerja, entah pagi-pagi pas lagi kepikiran atau pas malam-malam ya di luar jam kerja. Artinya jam kerja memang agak lebih cair, tapi justru karena hal itulah sebenarnya maka responsibility jadi penting ya. Nah, tantangannya pada saat kita bekerja di rumah, boundary antara kerjaan dan juga kehidupan pribadi itu nggak terlalu clear ya kan, sehingga akan sangat mungkin kita merespon ya keseharian kita based on stimulus yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita nggak ambil kendali nih, maka mood kita dikendalikan oleh situasi di rumah, ya dikendalikan oleh anggota keluarga, bisa dikendalikan oleh mood kita pada saat hari itu, ya dikendalikan oleh cuaca, bahkan dikendalikan oleh situasi di rumah kita. Nggak tahu kan, orang rumahnya beda-beda, ada yang rumahnya di dekat mungkin industri apa yang sangat berisik misalnya. Nah, kalau kita nggak ambil kendali ya bahwa produktivitas itu ada di dalam diri kita, maka semua itu akan kita salahkan. Jadi responsibility jadi penting ya, bahwa segala tindakan kita itu tanggung jawab kita. Nah, responsibility yang kedua adalah responsibility terhadap target. Nah, kita mesti clear banget target kita tuh apa ya. Ya, target dalam arti besar, target setahun, target 6 bulan, target per kuarter, target per bulan, target per minggu, bahkan target per hari kita tuh apa. Kalau kita merasa nggak clear, maka klarifikasilah kepada para pimpinan kita gitu. Sebenarnya target kita tuh apa, atau berapa yang harus kita capai, apa aja mesti kita accomplish gitu. Nah, kemudian milikilah target itu ya, own the target. Itu responsibility kita gitu. Nah, responsibility yang ketiga adalah responsibility terhadap segala tindakan kita yang diperlukan untuk mencapai target itu. Nah, ini sekali lagi di kondisi WFH seringkali ini nggak baku atau nggak standar. Kenapa? Karena situasinya, apalagi di masa pandemi begini ya, ilmu-ilmu yang kita biasa pakai sebelum masa pandemi itu mungkin nggak langsung works gitu. Jadi kita mesti cari cara-cara baru, whatever it takes, selama itu legal, benar, baik, halal gitu ya harus kita coba. Ya kan, teman-teman misalnya yang di dunia perbankan nggak bisa ketemu nasabah secara langsung misalnya gitu, ya harus cari cara yang lain supaya menggunakan media sosial misalnya untuk bisa connect dengan nasabah, atau nggak bisa mengkolek gitu ya, nggak bisa menagih dengan langsung gitu ya, akhirnya harus menggunakan media lain, ya itu mesti dicari caranya. Nah, tapi intinya cara itu akan ketemu kalau kita punya responsibility terhadap action. Jadi responsibility terhadap keseharian mood kita, responsibility terhadap target kita, dan responsibility terhadap segala tindakan yang diperlukan. Nah, sehingga realnya, nah ini menarik nih, realnya adalah nyambung ke poin yang kedua, yaitu accountability. Orang yang kerja di rumah secara efektif itu adalah orang yang accountable, yaitu dia secara transparan perlu mendeklarasikan saya mau ngerjain apa tiap hari, dan kemudian melaporkan apa yang sudah selesai saya kerjakan, mana yang masih terpending, mana yang masih berlanjut, mana yang memang ada hambatan gitu. Nah, pengalaman kami itu dideklarasikan di sistem yang sangat simpel ya. Tiap hari kita punya pertemuan di jam 8 pagi sampai jam setengah 9 gitu untuk mendeklarasikan itu ya. Seluruh anggota tim mendeklarasikan apa yang mau dikerjakan di hari itu. Nah, ada beberapa tim yang merasa perlu untuk sorenya juga melakukan hal itu. Jadi paginya dideklar, sorenya kemudian dipertanggungjawabkan lah ya gitu. Tapi kebetulan tim saya nggak seperti itu. Kita cukup di pagi hari saja. Nah, besokannya kita report. Dan itu kemudian di zaman sekarang kan mudah sekali. Kita tinggal taruh plan kita itu misalnya di cloud gitu. Kemudian ya kita ketikin aja di situ. Nah, pas kita pagi-pagi kita report sambil kita pakai present, pakai Zoom ya, tiap orang bisa lihat Teddy ini ngapain aja dan teman-teman yang ngapain aja, kemudian yang kemarin udah selesai apa belum, apa masih ongoing dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada curiga, tidak ada prasangka gitu, semua orang terbuka ya kerjaannya ngapain aja. Nah, termasuk kalau kita kemudian butuh bantuan ya kan, kita butuh bantuan orang, kita bisa lihat siapa yang bisa bantu kita, kan kelihatan di situ siapa yang hari ini agak longgar dan lain sebagainya, siapa yang betul-betul penuh misalnya dan nggak bisa diganggu gugat, ya kelihatan juga di situ
ya kan. Nah, pertemuan-pertemuan yang rutin seperti ini membuat irama akuntabilitas kita menjadi terjaga. Jadi accountability jadi krusial. Nah, di luar pertemuan yang rutin, nah kita perlu juga sensitif. Jangan-jangan kadang-kadang ya kalau koordinasi lewat grup WA misalnya, ada situasi yang kayaknya nggak bisa nih kalau cuma pakai WA. Ada kemungkinan dispute misalnya, ya kita langsung segera tuh buat pertemuan-pertemuan ya pakai Zoom, pakai video call WA atau apapun lah ya, untuk mengklirkan masalah itu. Nah, sehingga dialog itu terus terjadi ya, pertukaran pesan ya dengan sangat clear itu terus terjadi. Nah, kenapa demikian? Karena salah satu kunci kesuksesan kerja jarak jauh adalah komunikasi yang lancar. Gitu ya. Ada istilah yang menarik ya, over communicate ya. Mendingan saya tuh ngasih tahu orang dengan sangat jelas, mungkin agak berlebihan, daripada saya nggak ngasih tahu sehingga orang curiga. Gitu. Jadi misalnya nih, kan seharian ya ada banyak aktivitas, tapi kan tentunya ada sela-selanya juga di momen itu. Ya anggaplah misalnya orang kemudian, wah nih kebetulan kerjaannya yang saya plan 2 jam, ternyata alhamdulillah ya lagi dapat hidayahnya nih selesai cuma sejam. Boleh dong saya ngapain lah ya selama sejam itu gitu ya. Kita beresin kamar dan sebagainya yang kebetulan masih berantakan. Nah pas kita mengerjakan hal itu, ternyata teman kita ngontak misalnya. Kemudian gak angkat teleponnya. Nah itu kan proses yang kadang-kadang bikin kecurigaan dan sebagainya ya. Padahal sebenarnya kalau kita komunikasikan dengan jelas itu oke aja misalnya. Jadi kita declare gitu ya bahwa ini kebetulan saya agak salah, kalau nggak ada yang perlu saya mau ngerjain sesuatu dulu gitu ya. Nah kalau hal itu dibuka saja, sebenarnya orang kemudian akan saling memahami kok sebenarnya. Karena toh kita bisa menyadari bahwa ya situasi di masing-masing rumah beda. Ada yang rumahnya punya pembantu ART, ada yang enggak. Ya kan, ada yang sendirian, ada yang punya anggota keluarga, ada yang anak kedua, tiga, ada yang punya mertua, ada yang punya orang tua. Kan semua itu nggak sama ya, nggak beda dengan kalau kita kerja di kantor, semuanya bisa distandarisasi. Ya tapi kalau kita kerja di rumah nggak bisa sama, jadi semua itu akan dimaklumi kok. Nah makanya mendingan over communicate ya, kita declare, kita kasih tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kalau situasinya memang kadang-kadang masih suka ada prasangka, tapi kebetulan di tim saya sendiri orang-orang ya udah sangat trust gitu ya, kita percaya bahwa orang akan bisa mengatur waktunya sendiri. Yang penting poin-poin penting itu dikerjakan gitu ya. Nah, jadi ya selama udah dilaporkan di pagi hari tadi oke okay, gitu kan. Nah itu bagian penting dari accountability. Nah yang ketiga adalah sinergi. Nah sinergi itu tadi ya, karena satu dan lain hal kadang-kadang orang kesulitan mengerjakan sesuatu. Kalau kita di kantor kan gampang ya saling bantu, tapi kalau kita di rumah kadang-kadang nggak semuanya tuh langsung kelihatan ya, nggak mesti kesulitan teman kita langsung kelihatan depan mata. Maka deklarasikan juga lah gitu kesulitan yang kita alami di tim gitu, dan kita juga peka ya, kalau ada teman kita yang punya kesulitan, yuk langsung disupport, langsung dibantu. Termasuk bagi orang-orang yang sedang sakit misalnya, apalagi kondisinya kayak sekarang ya, memang bisa jadi teman kita nggak kena COVID misalnya, tetapi keluarganya yang kena COVID, itu nggak mudah loh mengatasinya. Apalagi yang serumah ya, harus diisoman misalnya. Nah, apalagi sampai teman kita yang kena COVID. Kena COVID pun kalaupun isoman, ternyata yang saya amati nggak semudah itu juga, terus kemudian bisa sambil disuruh kerja gitu. Kita mesti empati juga, so mesti sinergi untuk saling menutupi kekurangan yang terjadi akibat kondisi masing-masing gitu. Nah karena kita juga nggak pernah tahu, jangan-jangan kita yang butuh dibantu nanti ya, tiba-tiba kita kena COVID juga ya, kita nggak berharap ya, tapi kalau itu terjadian, nah sinergi jadi penting. Kenapa? Karena ya sekali lagi kita nggak bisa lihat langsung dan langsung berkolaborasi saat itu. Nah justru kepekaannya untuk mengerti apa yang kira-kira orang butuhkan, untuk mengerti apa yang kita bisa support ke orang lain. Nah sistem pertemuan rutin tadi jadi sangat membantu untuk saling terbuka dan saling mengisi gitu. Nah yang terakhir adalah poin untuk enhancing energy atau managing energy. Nah ada setidaknya 4 ya sumber energi. Yang pertama adalah sumber energi secara fisik. Nah ini kita mesti endorse nih ya, teman-teman kita di tim itu mesti di endorse untuk menjaga kesehatan. Macam-macam ya, kita endorse untuk makan makanan yang sehat di kondisi kayak sekarang itu jadi sangat krusial. Kita endorse untuk berolahraga ya, karena ya tubuh yang dijaga dengan olahraga itu akan ya punya imun yang lebih baik.
kita juga endorse untuk istirahat yang cukup. Nah, ini yang agak challenging saya amati belakangan, karena jam kerja yang tidak terlalu teratur ya gara-gara kerja dari rumah ini, sehingga seringkali ada yang bekerja itu sebenarnya hampir 24 jam. Ya itu lebay sih, tapi anyway lebih dari jam kerja sebenarnya gitu, karena memang nggak pernah dibikin boundary-nya. Ya saya memahami bahwa ada situasi darurat yang mungkin orang perlu kerja lembur sampai malam, itu darurat. Tetapi darurat kan nggak terus-terusan dong, nggak berminggu-minggu, nggak berbulan-bulan, masa setahun masih darurat. Ngomong-ngomong, ada organisasi yang membanggakan itu loh. Jadi ada organisasi yang membanggakan bahwa wah sekarang kita, pada saat dia rekrut nih calon karyawan baru, di interview dikatakan bahwa siap nggak untuk meeting jam 11 malam ya, meeting jam 1 malam. Kok jadi dibanggakan gitu, padahal itu bukan sesuatu yang ideal ya. Ya sekali lagi darurat itu dimaklumi, tetapi untuk sebagai sesuatu yang berkelanjutan kayaknya itu nggak sehat. Kalau tim kita ambruk ya rugi juga ya, kita kekurangan resource untuk bisa menyelesaikan pekerjaan. So endorse lah anggota tim kita untuk memiliki waktu istirahat yang cukup gitu ya. Jangan kasih kerjaan di luar jam kerja, kalau tidak sangat terpaksa, itu pun ya kita perlu meminta kesediaannya, karena kita nggak pernah tahu di rumahnya sedang terjadi apa, istri atau suaminya model kayak gimana ya kan, anaknya seperti apa situasinya, orang tua mungkin kalau masih ada seperti apa, situasi di rumahnya kayak gimana kita nggak tahu. So pastikan itu dideklarasikan dengan baik lah kalau kita butuh bantuan di luar jam kerja gitu. Nah anyway, setiap anggota tim juga butuh istirahat, butuh mengembalikan energinya. Nah sumber energi yang kedua adalah energi yang berasal dari pikiran. Nah ini yang menarik nih, di masa pandemi, masa krisis seperti ini adalah momentum untuk belajar. Jadi sebenarnya kita perlu mengendorse, mengajak teman-teman kita untuk belajar bareng-bareng. Sistemnya simple aja, ya gunakan video call ya, meeting online ini untuk membicarakan isu-isu baru, membicarakan teori-teori, konsep-konsep, ide-ide baru. Ya, bikinlah sharing session gitu ya. Mungkin cukup seminggu 1 jam sampai 2 jam saja. Kalaupun kita nggak bicara soal konsep atau teori atau riset, bicaralah soal penanganan kasus misalnya pekerjaan kita. Jadi apa yang berhasil di minggu lalu yang bisa dibagikan bersama, siapa yang mengalami keberhasilan, apa yang bahkan termasuk kegagalan di minggu lalu kita pelajari bersama untuk kemudian diperbaiki sama-sama. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua adalah kita bisa kemudian membangun kapasitas misalnya dengan berlatih ya, sesuatu yang sifatnya skill ya, saling mengajari, saling berlatih, saling berbagi, saling mengobservasi pekerjaan satu sama lain. Nah, capacity building akan membuat pikiran orang itu kemudian lebih tajam. Nah, ide-ide baru yang ditemukan di proses ya penggalian ini akan membuat orang kemudian jadi punya energi karena dia lebih mudah menyelesaikan pekerjaan. Ya kan? Nah, sesuatu yang didiskusikan itu akan selalu lebih baik daripada dipikirkan sendiri. Jadi buatlah sistem untuk tiap orang bisa berbagi, belajar bareng-bareng daripada dia mengatasi semuanya sendiri. Nah energi yang ketiga adalah sumber energi berupa hubungan sosial. Ini sesuatu yang mewah banget ya, karena pada masa sebelum pandemi memang orang gampang berhubungan sosial pada saat mau makan siang ya, jeda antar pekerjaan, pas datang kantor atau pulang kantor orang bisa ngobrol dan lain sebagainya. Tapi di masa pandemi sekarang ya, kemewahan itu nggak ada. Sehingga nggak ada salahnya juga kita jadwalin ya pertemuan Zoom meeting dengan teman-teman kita, teman-teman kantor, tapi nggak untuk ngomongin pekerjaan. Ya, hanya untuk ngobrolin ringan sesuatu yang selama ini sering kita lakukan sambil makan siang dan lain sebagainya. Ya, ini bukan lunch meeting ya, bukan. Ini memang pure obrolan santai ringan untuk mendapatkan kembali energi persahabatan. Gitu. Nah, yang terakhir adalah energi yang berasal dari jiwa seseorang, gitu ya. Nah, ini juga sangat menantang karena banyak kecemasan di masa-masa belakangan ini. Ada sebagian orang yang kadang-kadang mengalami burnout ya, mungkin juga cabin fever gitu ya. Nah kepekaan kita untuk segera mengenali situasi emosional yang di luar rata-rata. Nah kemudian kita bantu, jangan sampai ada yang stres berlebihan, jangan sampai ada yang apalagi sudah ujung-ujung jadi depresi, itu bahaya banget gitu. Nah sebelum itu terjadi maka kita peka satu sama lain. Ada nggak sih teman-teman kita yang lagi kesulitan, stres, bingung, khawatir, cemas? Nah itu kalau bisa minimal diajak ngobrol ya, supaya jangan sampai berlebihan nanti kemudian akhirnya harus dapat bantuan profesional. Tapi kalaupun kelihatannya teman kita butuh bantuan profesional,
segala rekomendasikan untuk ketemu profesional. Jangan sampai keburu parah gitu ya, keburu depresi, keburu stres dan sebagainya. Nah, 4 sumber energi ini akan membuat ya tim kita kemudian punya sumber daya, punya api yang selalu terjaga, sehingga justru ya di masa krisis ini segala aktivitas ini jadi bermakna gitu. Nah, harapannya, ini berita bagusnya, setiap krisis selalu melahirkan peluang, sehingga moga-moga setelah masa pandemi selesai, itulah momentum ketika kita punya hubungan yang lebih baik, kapasitas berpikir lebih baik, sinergi yang lebih baik, bahkan keterampilan bekerja yang lebih baik. Kenapa? Karena kerja offline oke, kerja online juga oke, gitu ya. Nah, sampai di sini dulu, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.